Fokuskan satu nama, kamu akan tahu bagaimana isi hati dia ke kamu yang sebenarnya. Nah, jadi di video kali ini ya, fokuskan satu nama seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini untuk mengetahui isi hati dia ke kamu yang sebenarnya ya. Dan disclaimer bagi kamu, karena ini sifatnya energi general ya guys, jadi bisa cocok bisa tidak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari aku, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau konsultasi berbayar ya, teman-teman bisa silahkan langsung saja klik ya link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai menarik energi dia. Kita akan melihat ya, kita akan mulai menarik energi dia. Kita akan lihat ya secara detail mulai dari dia siapa, dan kita juga akan lihat bagaimana isi hati dia ke kamu yang sebenarnya, serta bagaimana kondisi energi dia yang sebenarnya. Oke, kita akan lihat ya, siapakah dia, seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan. Kita lihat ya, siapakah dia saat ini, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Siapakah dia saat ini, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Siapakah saat ini seseorang yang sedang kamu fokuskan. Kita lihat terlebih dahulu. Kalau dilihat, dia adalah seseorang yang saat ini sedang kamu rindukan, karena mungkin saja saat ini kamu dan dia sedang menjalani kisah hubungan cinta yang berjarak, artinya sedang LDR karena terpisah oleh ruang jarak dan waktu. Mungkin ada di antara kamu yang beda kota, beda pulau, beda provinsi, bahkan sampai beda negara, tetapi karena adanya batasan ruang jarak dan waktu sehingga membuat kalian tidak bisa melampiaskan rasa rindu dia setiap saat ya, karena adanya suatu keterbatasan. Dan di sini aku bisa merasakan ya, mungkin ada beberapa di antara kamu tuh yang sering merasa cemburu ya sama dirinya dia, karena memang yang aku rasakan tuh beberapa di antara kamu memiliki trauma ya akan kehilangan seseorang di saat kamu tuh masih sayang-sayangnya sama dirinya dia. Jadi saat ini wajar ya apabila kamu tuh sering merasa cemburu sama dirinya dia, meskipun dia sudah mencoba menjaga kesetiaan dia untuk kamu. Tapi namanya overthinking kamu tuh sepertinya tidak bisa dihapuskan ya, karena adanya trauma di masa lalu yang membuat diri kamu tuh masih dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan sampai detik ini, gitu ya. Dan di sini aku melihat ya bahwa sosok ini tuh dia sepertinya sangat bisa menerima kamu apa adanya ya. Dia bisa mencintai kamu gitu ya apa adanya tanpa melihat bagaimana masa lalu kamu. Karena memang hanya kamulah satu-satunya seseorang yang saat ini sedang dia pertimbangkan sebagai masa depan kehidupan cintanya dia. Dan dia setiap detik, setiap saat ya, dia selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berharap agar kamu bisa menjaga hati dan sabar menanti dirinya dia, gitu ya. Oke, kita akan cek lagi. Kita akan lihat ya, siapakah dia, seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan. Siapakah dia saat ini, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Siapakah dia saat ini, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Tolong berikan petunjuk kepada aku. Kita akan cek terlebih dahulu. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya akhir-akhir ini sering mempermainkan perasaan kamu ya. Karena semakin lama yang aku lihat tuh, dia semakin ngertiin, dia makin gak bisa mengerti perasaan kamu, semakin gak peka terhadap apa yang kamu inginkan. Dan semakin lama kamu merasa bahwa kamu sama dia ini semakin tidak sejalan ya dengan apa yang kamu pikirkan ya. Jadi kayak di awal tuh mungkin dia mirroring, tapi untuk saat ini kamu merasa bahwa antara kamu dan dia banyak sekali adanya suatu perbedaan yang membuat hubungan kamu dipenuhi dengan konflik ya yang sebenarnya tidak kamu inginkan gitu. Dan di sini tuh ya, aku bisa merasakan bahwa akhir-akhir ini tuh kamu hanya bisa bersabar sembari mengelus dada kamu gitu. Kenapa?
Ya karena tidak ada gunanya ya berdebat sama dirinya dia. Kamu sebenarnya banyak sekali ya sesuatu hal yang ingin kamu sampaikan dan ingin kamu ungkapkan sama dirinya dia. Tetapi karena kamu sadar, karena dia ini pribadi yang penuh dengan emosional ya, nanti yang kamu takutkan bukan menyelesaikan masalah, justru malah menambah daftar masalah baru. Maka yang bisa kamu lakukan ya saat ini kamu hanya bisa pasrah ya, berdiam, berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sembari mengelus dada gitu. Karena ya menurut aku tuh nggak ada gunanya lagi gitu ya kamu bersuara, pasti ujung-ujungnya akan menimbulkan suatu pertikaian yang tidak diinginkan. Jadi cara yang tepat bagi dirimu untuk saat ini ya sudah gitu, serahkan aja semuanya sama Tuhan. Jika memang dia jodohnya kamu, ya kamu percaya bahwa setoksik apapun hubungan kalian saat ini, pasti semesta akan menyatukan kalian kembali. Tetapi jika dia bukan orang yang terbaik untuk kamu, ya maka kamu pasrahkan aja semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, seperti itu. Kita lihat lagi. Siapakah dia seseorang yang kamu fokuskan saat ini? Siapakah dia seseorang yang kamu fokuskan saat ini? Siapakah dia seseorang yang sedang kamu fokuskan saat ini? Siapakah dia seseorang yang sedang kamu fokuskan saat ini? Oke. Kalau dilihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang kamu nantikan kabar dari dirinya dia. Karena kamu merasa tidak melakukan suatu kesalahan, tapi kamu sepertinya sedang merasa ditinggalkan tanpa sebab dan alasan yang jelas. Sehingga itu yang membuat kamu tuh merasa stres ya, merasa tertekan, merasa tersiksa. Padahal kamu sudah berusaha tulus mencintai dia apa adanya, tetapi kenapa justru malah kamu akhir-akhir ini ya sering ghostingin aku tanpa sebab dan alasan yang jelas, di saat aku tuh masih belum siap ya, merasa takut kehilangan dirimu, kayak gitu. Dan di sini memang menunggu itu sesuatu hal yang sangat nggak enak ya, apalagi menunggu kabar dari seseorang yang paling kamu cintai saat ini gitu ya. Bahkan beberapa di antara kamu tuh ya merasa khawatir, takut apabila orang ini menemukan seseorang yang lebih baik daripada diri kamu. Tetapi yang aku rasakan saat ini sepertinya tidak gitu ya. Bukan berarti dia nggak cinta sama kamu, tetapi karena saat ini dia sedang menghadapi suatu masalah besar ya, yang membuat saat ini tuh dia ingin membatasi diri ya untuk tidak terlalu berinteraksi dengan siapapun gitu. Karena dia ingin fokus menyelesaikan masalahnya, fokus self healing ya, fokus mencari ketenangan. Baru apabila jiwa dan mental dia sudah merasa siap, tanpa kamu minta pun orang ini akan kembali sama kamu, kayak gitu. Dan di sini yang membuat kamu susah lupain dia tuh karena udah terlalu banyak ya kenangan manis yang sepertinya susah kamu lupakan ya di dalam pikiran kamu. Tapi aku percaya sih gitu ya, bahwa ini semuanya akan indah pada waktunya ya, di saat dia sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi buat kamu yang saat ini merasa cemas, merasa khawatir, please ya nggak usah terlalu kebawa baper. Nanti orang ini juga akan muncul dengan sendirinya, karena aku melihat tuh dia nggak 1-2 kali kok ya tiba-tiba ngilang, terus tiba-tiba muncul lagi ya. Pasti akan ada masanya dimana dia akan masuk lagi ke dalam kehidupan kamu, seperti itu. Oke, kita akan cek lagi di sini ya. Kita akan lihat siapakah dia. Kita akan lihat dulu siapakah dia seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan. Siapakah dia seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan? Siapakah dia saat ini seseorang yang sedang kamu fokuskan? Kita cek terlebih dahulu. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya mampu membawa warna baru di dalam kehidupan kamu, meskipun secara realita kamu belum cukup lama mengenal dia, dan kenalnya pun juga secara tidak disengaja. Mungkin ada ya beberapa di antara kamu tuh yang merasa kenal sama dia di dunia maya, di sosmed gitu, dan awalnya kamu tidak kepikiran ya untuk menjalin hubungan sejauh ini. Tapi setelah kamu sering berinteraksi dan berkomunikasi dengannya, tiba-tiba kamu ada perasaan nyaman dan perasaan sama-sama saling mencintai satu sama lain ya. Dan dia pun juga sepertinya mencintai kamu ini tak terduga. Artinya dia memang di awal tuh nggak ada niatan untuk
menjalin hubungan seserius ini sama kamu. Tetapi seiring berjalannya waktu ya, dia bisa menemukan adanya suatu kelebihan ya di pribadi kamu yang membuat dia semakin nyaman. Pada akhirnya dia ingin serius sama kamu. Tapi memang bagaimanapun juga ya, namanya suatu hubungan itu tidak lepas dari namanya kesalahpahaman. Tetapi ya sebenarnya itu dari cara kalian masing-masing bagaimana mengendalikan situasi ketika ada suatu problem yang tidak diinginkan ya. Jadi memang emosional itu harus dikesampingkan, karena yang aku rasakan tuh kamu sama dia memiliki garis ya, garis takdir yang luar biasa. Tentunya apabila kalian sama-sama bisa menjaga hati dan perasaan masing-masing. Jadi kayak aku melihat tuh kamu sama dia memiliki garis takdir yang cukup baik, asalkan ya diimbangi dengan rasa saling pengertian dan rasa saling melengkapi gitu. Karena garis takdir aja itu ya, garis takdir yang cukup kuat tidak bisa terrealisasi jika tidak diimbangi dengan perasaan yang sama-sama saling mendukung ya, seperti itu. Oke, kita akan cek lagi di sini ya guys. Kita coba cek ya. Siapakah dia seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan? Siapakah dia saat ini seseorang yang sedang kamu fokuskan? Siapakah dia saat ini seseorang yang sedang kamu fokuskan? Kita cek terlebih dahulu. Oke. Aku ngerasa ya, dia adalah seseorang yang sepertinya kamu tuh sayang sama dia, tapi tidak dengan sikapnya yang tidak mau belajar dari kesalahan gitu. Jadi kamu tuh sebenarnya sayang banget sama ini orang, kamu tuh cinta banget sama dirinya dia, tapi tidak dengan sikap dia yang orang ini tuh tidak mau belajar dari kesalahan ketika dia sudah meminta maaf kepada diri kamu gitu. Jadi gimana ya, kayak kamu tuh udah capek gitu ya, kamu tuh dibuat lelah karena nggak 1, 2, 3, 4 kali ya kamu memaafkan dia, bahkan sudah beribu-ribu kali. Tapi hal tersebut tidak membuat dia sadar untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Sehingga ya itulah yang membuat alasan kenapa mungkin saat ini tuh kayak kamu merasa sedikit dilema sama dirinya dia. Ya kamu yakin gitu ya bahwa kamu tuh sayang sama dia dan dia juga sayang sama kamu. Tapi yang membuat kamu merasa ragu ketika orang ini tidak mau belajar dari kesalahan gitu. Karena ini kan sesuatu hal yang sangat vital. Masih pacaran aja dia seperti ini, gimana nanti ketika dia sudah menikah dan hidup bersatu dengan kamu. Tentunya kamu gak mau ya apabila dia masih membawa sifat lamanya seperti itu. Terus aku juga lihat ya, mungkin sisi positifnya dia, orang ini tuh dia tidak terlalu banyak berkomentar tentang kamu gitu. Artinya apa yang ada di dalam diri kamu ya sudah dia mensyukuri gitu ya. Artinya dia nggak terlalu minta ini minta itu ya. Dia tidak terlalu menuntut untuk kamu menjadi apa yang dia inginkan gitu. Ya sudah, yang penting kamu nyaman sama aku dan aku merasa nyaman sama kamu, is okay. Jalani aja hubungan ini gitu. Tapi yang menjadi kekurangan sampai kekurangan atau kelemahan terbesar dia ketika orang ini dia nggak mau belajar dari kegagalan gitu. Jadi ya sering gitu kamu tuh capek ya, habis memaafkan dia balik lagi ke versi dia sebelumnya ya, dimaafin lagi balik lagi bertingkah lagi ya, diberikan kesempatan ya tapi tidak dia pergunakan dengan baik. Sehingga ya sudah gitu, kayak kamu tuh saat ini udah deh gitu, kamu nggak terlalu memikirkan dia gitu, mau lo berubah mau lo enggak ya udah terserah kamu. Yang terpenting aku sudah berusaha menjadi pasangan yang terbaik untuk dirimu, seperti itu. Dan di sini kita lihat ya, siapakah dia seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan? Siapakah dia seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan? Oke. Kalau dilihat dari energinya sih, aku merasa ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang membuat hati dan perasaan kamu merasa kecewa berat ya sama dirinya dia. Kenapa? Ya karena mungkin dia terlalu memiliki rasa ego yang sangat besar
dan dia juga orangnya susah untuk dikendalikan gitu ya. Jadi udah egonya besar, dia juga orangnya keras kepala, sehingga segala sesuatu ya yang kamu ucapkan untuk dirinya dia tidak pernah masuk ke dalam relung hatinya, karena ujung-ujungnya ya sudah gitu. Ketika kamu menasehati dia, ujung-ujungnya ya masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Jadi kayak nggak pernah terpatri di dalam hatinya dia, sehingga itu yang membuat kamu tuh merasa mungkin tensi kamu naik, mungkin ya pikiran kamu merasa overload gitu karena stres ya, dibikin bingung sama dirinya dia gitu. Padahal dia berharap gitu bahwa dia bisa setia sama bahwa kamu tuh bisa setia sama dirinya dia. Tapi dengan sikap dan perlakuan dia ke kamu yang kayak gini tuh ya bikin kamu kayak ngerasa ingin move on ya, berpindah hati ke orang lain gitu. Dan di sini juga aku melihat ya, dia ini orang yang sebenarnya itu dia orang yang nggak bisa melihat diri kamu marah gitu. Tapi giliran dia yang marah, kamu tuh dituntut untuk kayak effort banget ya, dituntut untuk yang memulai komunikasi dulu, dituntut untuk meminta maaf dulu ya, dituntut untuk merayu-rayu dia dulu gitu. Jadi kayak kamu sama diri dia ini kayak berbanding terbalik gitu. Lebih banyak kamu yang berkorban daripada dirinya dia ya, sehingga ya sudah gitu, kamu tuh jadi sering merasa stres, merasa capek gitu, merasa beban kamu tuh udah banyak gitu ya, ditambah beban-beban yang nggak penting. Jadi ya sudah gitu ya, untung kamu orangnya sabar. Kalau kamu bukan orang yang sabar ya mungkin diri kamu udah beda alam ya, mungkin kamu udah nekat melakukan sesuatu hal yang sejatinya tidak diinginkan. Terus untuk bottom of the deck-nya ya, siapakah dia? Seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan. Oke. Dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki mental emosional yang sangat meluap-luap, meskipun kesalahan yang kamu lakukan ini adalah kesalahan kecil. Karena kamu berdiri dengan seseorang yang emosionalan ya, sehingga sekecil apapun masalah kamu itu bisa menjadi suatu problem yang sangat besar gitu. Karena kamu berdiri dengan seseorang yang menurut aku tuh emosional, dia gampang ke trigger gitu. Jadi sekecil apapun kesalahan yang kamu lakukan itu bisa memicu terjadinya suatu konflik yang sangat besar. Dan orang ini tuh juga dia tipikal orang yang suka membahas masalah yang sudah-sudah gitu. Padahal kalian di masalah itu udah saling maafan gitu, udah saling menerima satu sama lain, tetapi hal tersebut suka dibahas ke masalah yang baru. Dia suka ungkit-ungkit gitu. Dulu kan kamu kayak suka ngelakuin ini gitu jika dibandingkan dengan aku, dan lain sebagainya. Itu yang membuat kamu tuh kayak semakin gak betah sama ini orang. Tapi rasanya susah untuk melupakan dia gitu. Karena orang ini selalu memiliki berbagai cara bagaimana ya untuk membuat diri kamu itu merasa selalu luluh sama dirinya dia. Meskipun kamu sadar gitu bahwa menjalin hubungan dengan dia ini nggak bahagia-bahagia amat kok, lebih banyak tekanan mentalnya ya daripada bahagianya. Tapi kamu nggak memiliki kekuatan ya untuk bisa meninggalkan dia secara sepihak, karena memang orang ini tuh dia terlalu perayu, dia terlalu memiliki kata-kata yang manis ya, yang membuat awalnya kamu ingin membulatkan tekad kamu untuk move on dari dirinya dia, jadi nggak bisa, jadi comeback ya, comeback to my home kayak gitu. Terus kita akan cek ya di sini guys, kita akan lihat bagaimana isi hati dia ke kamu yang sebenarnya. Kita akan coba cek dulu, kita akan lihat bagaimana isi hati dia ke kamu yang sebenarnya. Bagaimanakah isi hati dia ke kamu yang sebenarnya? Bagaimanakah isi hati dia ke kamu yang sebenarnya? Bagaimanakah isi hati dia ke kamu yang sebenarnya? Kalau dilihat dari energinya ya, meskipun dia ini bukan sosok seseorang yang romantis, meskipun dia jauh dari kata sempurna ya, tapi dia sangat bersyukur ya semesta bisa mempertemukan dia dengan dirimu, dan itu merupakan anugerah
bagi dirinya dia, karena sebelumnya ya, sebelum dia mengenal kamu, dia sering sekali mengalami suatu kegagalan karena dia merasa kurang nyaman ya, dan kurang bisa mendapatkan sentuhan kasih sayang setulus kamu. Makanya setelah semesta mempertemukan kamu dengan dirinya dia sangat merasa bersyukur gitu, karena dia menganggap bahwa hadirnya kamu di dalam hidupnya dia ini bagaikan mimpi di siang bolong gitu. Artinya itu kayaknya nggak mungkin gitu ya, ada seseorang yang benar-benar mau menerima dia apa adanya ya. Tapi setelah dia mengenal kamu ya, dia percaya gitu bahwa ternyata itu di dunia yang kejam ini masih ada seseorang yang benar-benar tulus mau menerima dia apa adanya tanpa melihat masa lalunya. Jadi kayak dia merasa terharu, merasa tersentuh hatinya ya, merasa bahagia banget gitu. Karena sebenarnya orang ini tuh dia orang yang baik, karena mungkin dulu dia terlalu polos, ataupun mungkin dia dulu terlalu mudah percaya sama orang ya, sehingga orang ini di masa lalu itu pernah dimanfaatkan oleh orang yang pernah menjalin hubungan dengan dia ya pada saat dulu gitu. Dan dia dimanfaatkan habis-habisan gitu ya, mungkin materinya, mungkin perasaannya. Tapi semuanya berbeda setelah dia mengenal kamu gitu, karena kamu orangnya baik, kamu orangnya tulus mau menerima dia padanya, sehingga dia percaya gitu, ternyata ya di dunia yang kejam ini masih ada loh seseorang yang sebaik kamu. Kamu tuh manusia ya, setengah dewa gitu. Kita lihat lagi bagaimana isi hati dia ke kamu yang sebenarnya. Bagaimana isi hati dia ke kamu yang sebenarnya? Bagaimanakah? Kalau dilihat ya, meskipun di mata dia kamu ini sosok seseorang yang cerewet, seseorang yang bawel ya, tapi dia sangat bahagia karena semenjak kamu hadir di dalam hidupnya dia, kamu tuh mampu memberikan energi positif vibes yang mempengaruhi kondisi dirinya dia. Jadi setelah kamu hadir di dalam hidupnya dia ya, mungkin orang ini tuh hidup dia jadi lebih tertata ya, dia jadi lebih tahu bagaimana cara bersyukur, dia jadi lebih tahu bagaimana memaknai rasa kesabaran yang sebenarnya ya. Itu merupakan cerminan ya, cerminan dari diri kamu yang membuat orang ini juga merasa ketrigger juga ya. Seperti itu. Terus selain itu juga kamu tuh orangnya setia gitu ya, meskipun dia masih belum bisa membahagiakan kamu karena adanya suatu keterbatasan, tapi kamu orangnya setia ya, setia apa adanya gitu. Terus kamu juga orangnya nggak banyak nuntut ya, sehingga itulah alasan kenapa dia nggak bisa jauh dari kehidupan kamu gitu. Kita lihat lagi ya, seperti apa isi hatinya ke kamu yang sebenarnya, seperti apakah isi hati dia ke kamu yang sebenarnya. Wow, ini agak warning sih ya. Mungkin ya bagi teman-teman yang merasakan seperti apa yang akan aku sebutkan ini, kalian bisa berkomentar ya di bawah video ini, karena aku melihat mungkin ada yang sudah merasakan, mungkin ada yang belum ya. Karena saat ini ada beberapa di antara kalian yang berdiri dengan seseorang yang menurut aku tuh terlalu bertopeng. Artinya apa yang kamu lihat di depan sama apa yang isi di dalamnya itu nggak sesuai gitu. Dia menutupi keburukan dia dengan suatu kebaikan untuk mendapatkan simpati dari pasangannya. Karena orang ini hadir di dalam kehidupan kamu tidak benar-benar mencintaimu, dia hanya memanfaatkan kesempatan ya yang kamu miliki untuk kepentingan pribadinya. Jadi mungkin ada ya beberapa di antara kamu tuh yang selama ini nggak sadar gitu bahwa hidup kamu tuh ternyata dimanfaatkan oleh seseorang yang bertopeng ini gitu. Karena mungkin kamu orangnya terlalu baik, kamu orangnya terlalu polos, kamu orangnya terlalu ikhlas ya dalam menjalani kehidupan, sampai-sampai kamu gak sadar gitu bahwa selama ini ya dia masuk ke dalam kehidupan kamu tuh hanya ingin memanfaatkan kesempatan yang ada pada diri kamu gitu. Atau mungkin ada di antara kamu tuh yang sepertinya udah mulai ngerasa gitu ya, ini orang tuh kok kayaknya gak beres gitu, dia suka baik-baikin aku ya, suka berkata-kata manis-manis ke aku gitu di saat dia sedang membutuhkan sesuatu dariku. Tapi di saat dia sudah
mendapatkan apa yang dia inginkan, ya sudah, kau campakkan aku ya, kau tinggalkan aku, kau cuekin aku, kau ghostingin aku, seolah-olah aku adalah seseorang yang sudah tidak berharga lagi di dalam kehidupan kamu, gitu. Kita lihat lagi, seperti apakah isi hati dia ke kamu yang sebenarnya. Seperti apakah isi hati dia ke kamu yang sebenarnya. Seperti apakah isi hati dia ke kamu yang sebenarnya. Kalau dilihat sih di sini ada ya, kamu sedang berdealing dengan seseorang tuh yang munafik gitu. Ya kenapa dibilang munafik? Ya jelas saja gitu. Orang ini tuh sebenarnya dia sangat sayang sama kamu. Ya, dia sangat bucin banget sama kamu, tetapi karena dia memiliki rasa gengsi yang sangat besar, sehingga sebesar apapun cinta dia ke kamu, kamu tidak akan pernah mendengar ya dan melihat, karena orang ini tidak mau berkata jujur sama kamu karena terhalang oleh rasa gengsi yang sangat besar. Padahal di dalam isi hati dan perasaannya ya, orang ini tuh sangat kagum sama kamu. Bahkan rasa ketakutan terbesar dia adalah kehilangan kamu. Tapi karena dia orangnya sangat menjaga gengsionalitas yang sangat tinggi, jadi ya udah gitu, meskipun dia bucin, meskipun dia sayang sama kamu gitu, tapi kamu tidak pernah mendengarkan secara langsung ya dari bibir manisnya gitu. Sehingga kayak kamu tuh merasa ya mungkin cinta dia ke kamu ini biasa aja, mungkin dia ini hanya main-main, ataupun mungkin orang ini tuh nggak bener-bener cinta sama aku. Ya buktinya mulai aku mengenal kamu sampai detik ini, kamu tuh tidak pernah ya mengucapkan kata-kata manis ya, mengucapkan kata-kata cinta kepadaku gitu, sehingga aku meragukan perasaan kamu gitu. Kita cek lagi di sini ya. Kita akan coba lihat. Kita cek dulu. Siapakah dia? Kita lihat ya, kita sambut orang. Seperti apa isi hati dia ke kamu yang sebenarnya? Seperti apakah isi hati dia ke kamu yang sebenarnya? Seperti apakah isi hati dia ke kamu yang sebenarnya? Secara garis besar, memang orang ini ya sering banget menjadi sumber ya dari suatu masalah gitu. Jadi kayak orang ini tuh sering banget menjadi akar sumber ya dari suatu pertengkaran yang sering kamu hadapi bersama dirinya dia. Kenapa? Ya karena menurut aku dia ini orangnya nggak dewasa, dia orangnya nggak bijaksana, mungkin dia orangnya terlalu banyak drama, mungkin orangnya terlalu banyak kebohongan, terlalu banyak alasan yang dia mainkan gitu, sehingga membuat rasanya hubungan kamu dan dia ini kayaknya stuck ya, terlihat toksik, terlihat jalan di tempat. Karena makin lama tuh hubungan kamu sama dia semakin tidak berkembang, bahkan makin kesini yang aku lihat tuh semakin mengalami sebuah fase kemunduran. Ya mungkin kamu nggak sadar gitu ya, mungkin beberapa di antara kamu menyadari gitu ya, oh iya ya, kok kayaknya aku lama-lama sama kamu ini kok kayaknya makin toksik gitu. Kenapa ya? Karena toksik ini bukan dibuat oleh kamu gitu. Mungkin toksik ini dibuat karena dia tidak dewasa dan tidak bijaksana. Terus saat ini tuh aku juga ngelihat ya, mungkin ada loh ya di antara kamu tuh yang hubungan kamu saat ini sedang berada di ujung tanduk gitu. Artinya ya mungkin tinggal selangkah lagi kamu tuh udah masuk jurang apabila dia tidak segera memperbaiki kesalahannya dan tidak segera berubah menjadi pribadi yang lebih dewasa. Tinggal selangkah lagi ya sudah gitu ya, tamat hubungan kamu gitu. Tetapi beda cerita ketika ya dia masih berat sama kamu, masih ingin mempertimbangkan kamu ya, tentu dia akan berkorban. Karena bagaimanapun juga ketika dia benar-benar sayang sama kamu ya, pasti dia akan mau berubah gitu ya, pasti dia akan mau berubah. Terus kita lihat lagi di sini. Kita coba cek ya, kita akan lihat seperti apa isi hati dia ke kamu yang sebenarnya. Seperti apakah isi hati dia ke kamu yang sebenarnya. Kalau dilihat tuh
beberapa di antara kamu tuh kayaknya merasa dibikin sebel ya sama seseorang yang mungkin tuh dia terlalu narsistik ya, terlalu NPD ya, narcissistic personality disorder ya. Dia orangnya terlalu menganggap bahwa diri dia adalah seseorang yang paling sempurna gitu, dan ketika ada suatu kesalahan dia suka playing victim, dia suka ngelempar kesalahan ini kepada diri orang lain, dan kamu termasuk salah satu korban yang sering menjadi korban kambing hitam ya sama dirinya dia. Padahal siapa yang berbuat kesalahan tapi siapa yang disalahkan ya. Sehingga itulah kenapa alasan mungkin saat ini kamu sudah mulai mati rasa terhadap dirinya dia, tapi dia nggak sadar gitu, karena selama ini kamu terlalu banyak berjuang sama dirinya dia, sehingga orang ini berpikir gitu ya, bahwa sampai detik ini kamu tuh masih bucin banget sama dirinya dia meskipun dia sudah berulang kali menyakiti perasaan kamu. Salah say ya, karena tentunya ya kamu kan manusia biasa. Jadi sesabar-sabarnya kamu pastinya akan ada batasan gitu. Orang sabar tuh akan habis ketika kesabarannya tidak dihargai seperti kamu. Jadi jika kamu saat ini sudah mulai mati rasa, itu semuanya timbul akibat akumulasi dari rasa sakit hati yang terkumpul ya selama ini atas kelakuan dia yang selama ini menyakiti perasaan kamu gitu. Jadi kayak rasa sakit yang kamu pendam saat ini tuh ya, itu adalah kumpulan akumulasi dari tingkah dan kelakuan dia di masa lalu sampai detik ini gitu. Yang dia ini tidak mau berubah. Dia orangnya tidak mau apa ya, tidak mau introspeksi diri gitu ya, mungkin kaca mahal ya, makanya dia orangnya nggak mau berkaca gitu. Dia selalu menganggap bahwa diri dia ini adalah pribadi yang paling benar, padahal tidak. Manusia itu adalah pusatnya kesalahan ya. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kamu. Dan bagi teman-teman semuanya yang mau gabung ya di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa silakan langsung saja klik link kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Oke, bye-bye.